Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan hasil dari website yang sudah dibuat untuk memenuhi mata kuliah RPL. Jadi di sini saya membuat website point of sale atau POS yang akan digunakan untuk kasir di counter. Jadi langsung saja. Yang pertama di sini ada fitur yang bernama PWA atau Progressive Web Application. Fitur ini memungkinkan website untuk diinstal. Jadi misal seperti ini, kita klik install saja. Nanti websitenya akan jadi seperti aplikasi, bukan seperti website. Jadi kita bisa langsung mengaksesnya tanpa membuka browser dulu. Jadi website yang sudah diinstal akan muncul di sini. Kita tidak perlu membuka browser dulu, kita bisa membukanya langsung. Lalu setelah itu kita akan login. Untuk login kita perlu memasukkan email dan passwordnya. Di sini kita juga bisa melihat passwordnya untuk memastikan. Setelah email dan passwordnya sudah benar, kita tekan login. Lalu kita akan masuk ke dashboard. Di dashboard di sini menampilkan beberapa informasi seperti penjualan hari ini, jumlah transaksi, item terjual, dan stok menipis. Di sini juga terdapat chart yang menampilkan jumlah penjualan dari 7 hari terakhir. Lalu di sini ada menampilkan 5 transaksi terakhir atau 5 transaksi terbaru. Di sini ada keterangan invoice, waktu, kasir yang melakukan transaksi, pembayaran, sama totalnya. Lalu di sini ada informasi stok produk yang menipis dengan jumlah kurang dari sama dengan 10. Lalu selanjutnya ada halaman produk. Di sini kita bisa mengelola produk. Misalnya untuk menambah produk, tinggal tekan saja tambah produk. Lalu kita masukkan nama produknya. Misalnya seperti ini. Lalu ada kategorinya. Misal kita pilih ini untuk kategorinya. Lalu kita menentukan harganya. Lalu berapa stoknya kita tentukan. Setelah sudah terisi semua, kita tekan simpan produk, maka produk akan tampil di sini sesuai dengan yang kita isi tadi. Lalu setelah itu di sini ada informasi berapa total produk yang ada. Lalu ada informasi produk dengan stok yang rendah. Di sini kita juga bisa melakukan searching terhadap produk. Misalnya seperti ini. Maka akan muncul nama produk sesuai yang ada di searching ini. Selain itu kita bisa melakukan filter berdasarkan kategori. Ini akan menampilkan produk yang hanya di kategori itu saja. Lalu kita bisa mengurutkan berdasarkan nama A sampai Z atau Z sampai A, stok tertinggi, stok terendah. Lalu kalau kita ingin menghapus produk, kita bisa menekan tombol yang bergambar ikon tempat sampah ini. Lalu akan muncul alert, kita langsung hapus. Untuk mengedit produk kita bisa tekan yang ini. Lalu kita edit sesuai yang kita butuhkan. Misalnya seperti ini. Setelah kita edit, kita bisa update produk.
maka produknya akan terupdate sesuai dengan yang kita isikan tadi. Kalau misalnya produknya sudah tidak dibutuhkan atau pengen dinonaktifkan sementara, kita bisa pencet ini, produknya akan nonaktif. Jadi kalau nonaktif ini tidak bisa dicari ataupun di transaksi ini tidak akan muncul. Lalu selanjutnya kita pindah ke halaman riwayat. Di sini berisi riwayat transaksi yang sudah dilakukan. Di atas ada jumlah riwayat transaksi yang sudah dilakukan. Di sini ada sekitar 4 ribuan. Lalu yang ini hanya transaksi yang hari ini, hanya ada 13. Lalu di sini kita bisa melakukan searching berdasarkan nomor invoice-nya. Misalnya seperti ini. Kita bisa tekan tombol search, maka akan muncul. Kita juga bisa menentukan riwayat transaksi berdasarkan tanggalnya. Misalnya saya ingin melihat riwayat transaksi dari tanggal 3 Desember sampai 24, maka akan muncul riwayat transaksi di tanggal ini saja. Selanjutnya kita bisa memfilter riwayat transaksi ini berdasarkan siapa kasir yang melakukan transaksi tersebut. Misal di sini ada 3 kasir, saya bisa memilih kasir yang melakukan transaksi tertentu dengan memencetnya, maka transaksi yang muncul hanya transaksi yang dilakukan oleh kasir tersebut. Di sini juga ada filter berdasarkan metode pembayarannya. Kalau kita pencet GoPay, maka transaksi dengan metode pembayaran GoPay saja yang akan muncul. Lalu di masing-masing riwayat transaksi ini kita bisa melihat detailnya, detail produk yang dibeli, harganya, lalu jumlahnya. Di sini ada ringkasan, nomor invoice, tanggal pembelian, jam, kasir yang melakukan transaksi, metode pembayaran, sama total itemnya. Di sini ada total pembayarannya. Kita bisa mencetak struk untuk riwayat transaksi ini. Di sini ada 2 ukuran. Misal kalau mau dicetak di printer, lalu kita bisa mengunduh riwayat transaksi dalam bentuk PDF. Tampilannya seperti ini kalau diunduh. Lalu kita bisa menampilkan riwayat transaksi yang hari ini saja, minggu ini atau bulan ini. Lalu lanjut ke halaman laporan. Di sini ada beberapa informasi, yaitu laporan penjualan hari ini, minggu ini, dan bulan ini. Di sini juga ada perbandingan penjualan hari ini dengan hari kemarin, ini dengan minggu kemarin, lalu yang ini dengan bulan kemarin. Di sini kita juga bisa menentukan laporan kita sendiri, mau laporan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini juga ada pilihan laporan untuk 7 hari, 30 hari, sama 90 hari. Lalu di sini di kanannya ada menampilkan 7 produk terlaris dari awal penjualan sampai saat ini. Di sini kita bisa mengekspor laporannya, mau laporan bulanan, mingguan, atau custom. Kita juga bisa menyimpannya sebagai PDF. Tampilannya seperti ini untuk laporan penjualannya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke halaman pengaturan. Di pengaturan ini kita bisa mengatur kategori pembayaran sama
usernya. Di kategori ini kita bisa menambahkan kategori produknya. Misal kita ingin menambahkan kategori baru, kita klik simpan. Jika sudah, maka akan muncul alert sukses. Kategori ini akan muncul di produk di sini. Jadi kita bisa menambahkan produk baru ke kategori tersebut. Kita juga bisa melakukan pencarian kategori di sini. Misalnya kita mencari kategori power bank, maka yang muncul hanya kategori yang dicari. Lalu di sini ada pembayaran. Untuk mengatur metode pembayaran ini kurang lebih sama dengan kategori tadi. Jika kita ingin menambahkan pembayaran baru, kita bisa menambahkannya lewat sini. Misalnya kita ingin menambahkan metode baru sukses, maka akan tampil di sini. Di sini juga ada fitur searching untuk mencari metode pembayaran tertentu. Lalu jika ingin menghapus, kita bisa lewat sini, maka kategori akan terhapus. Tetapi jika kategori sudah pernah digunakan untuk transaksi, dia tidak bisa dihapus, hanya bisa dinonaktifkan. Jadi kalau dinonaktifkan, ini metode pembayarannya tidak bisa dipakai lagi. Kalau mau diaktifkan, tinggal dipencet lagi. Lalu di sini kita bisa merubah nama dari metode pembayarannya. Lalu selanjutnya kita bisa mengelola pengguna atau user. Jika kita ingin menambah pengguna, kita bisa lewat sini. Lalu di sini kita bisa mengatur role-nya. Setelah semua sudah terisi, kita klik simpan, maka akan tersimpan di sini. Jika kita ingin mengedit, bisa. Lalu jika ingin menghapus, tinggal klik ikon gambar tempat sampah. Lalu jika ingin menonaktifkan, misalnya usernya sudah tidak terpakai, kita bisa nonaktifkan. Jadi kalau dinonaktifkan, ini usernya tidak bisa dipakai untuk login lagi. Lalu selanjutnya ada halaman arsip. Di sini kita bisa mengarsipkan riwayat penjualan jika riwayatnya sudah terlalu banyak, agar tidak terlalu membebani database. Di sini ada pilihan riwayat penjualan. Misalnya yang ini 3 bulan terakhir akan diarsipkan, yang ini 6 bulan terakhir riwayat penjualan akan diarsipkan. Misal kita pilih yang 6 bulan. Di sini akan melakukan proses arsip. Setelah diarsipkan, riwayat yang aktif di sini hanya jadi 1900-an dari 4000 karena sudah pindah ke arsip. Kalau misal kita ingin menghapusnya, bisa tinggal di sini, maka riwayat arsipnya akan terhapus secara permanen. Lalu di arsip ini kita tetap bisa mencari nomor invoice-nya. Lalu kita kalau ingin hanya melihat dari tanggal tertentu juga bisa. Lalu masuk ke halaman transaksi. Di sini saya akan mencoba transaksi dengan beberapa produk. Misalnya seperti ini. Lalu untuk icon gambar HP ini digunakan untuk transaksi produk digital. Misalnya kita ingin membeli pulsa 70.000, kita bisa memasukkan nominalnya, lalu
catatan. Setelah itu kita bisa tambah keranjang, maka akan masuk ke keranjang. Di sini kita bisa memilih metode pembayarannya, misalnya GoPay. Setelah sudah, kita klik bayar, lalu akan muncul alert transaksi berhasil. Di sini kita bisa melakukan transaksi baru atau mencetak struknya. Lalu setelah transaksi, kalau misal produknya ada yang kurang dari 10, akan muncul alert peringatan stok rendah. Di sini ada 3 produk yang stoknya rendah, yaitu kurang dari 10. Lalu setelah itu di sini juga ada mode gelap sama mode terangnya. Lalu di sini ada kategori produknya. Kita bisa melihat produk dengan kategori tertentu saja. Di sini juga ada mode gelap sama mode terangnya. Tampilannya akan jadi seperti ini kalau misalnya kita ubah ke mode gelap. Lalu di sampingnya kita bisa mengelola profilnya. Di sini kita bisa mengubah namanya, emailnya, maupun passwordnya. Misalnya kita ubah ke admin 123. Jika sudah, kita klik simpan perubahan. Kalau mau ubah passwordnya, kita juga bisa tinggal masukkan password saat ini, lalu password yang diinginkan, password baru. Setelah itu kita klik perbarui password, maka password akan diperbarui. Lalu di sini ada halaman pengaturan, halaman yang tadi. Di sini kita juga bisa logout. Setelah itu kita akan mencoba untuk role kasirnya. Untuk kasirnya kurang lebih sama seperti admin, tapi aksesnya lebih terbatas. Di sini kasir cuma mempunyai akses dashboard, produk, riwayat, sama melakukan transaksi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.